Semua lebih keras lagi. Kau pelihara hidupku. Sekali lagi, lebih keras lagi katakan. Tuhan kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan kau gembalaku, kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Tuhan kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan kau gembalaku, kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. God bless you, Alpha Omega Church. Have a great week ahead. Halo semua, welcome to Hattrick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara Anda ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, Anda bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Nah, buat kalian yang muda dan energi, di bulan September kita ada acara Youth Conference dan ada co-star Reguelewit dan Antoni Suhartono. Catat ya tanggalnya di 21 September 2024. Kita akan party bersama selama 1 hari dan akan ada workshop, party night, dan games yang seru-seru seperti badminton atau e-sport dan juga lomba vokal. So, tunggu info selanjutnya ya. Mari kita acakkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, apa kabar? Saya percaya dan saya yakin kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan bagi Anda yang pertama sekali bergabung dengan channel ini, saya mengucapkan selamat datang di online service Chin Alpha Omega Church. Kita senang bisa bersama-sama untuk dibangun kehidupan yang lebih baik. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang how to penetrate marketplace. Ada sebuah cerita untuk kita dengarkan bersama. Saya akan berikan judul cerita itu biji yang tertanam. Seorang petani menanam biji di ladangnya. Dia tahu bahwa tidak semua biji akan tumbuh dengan baik. Tetapi petani ini percaya dengan perawatan yang tepat, beberapa dari biji tersebut akan bisa menghasilkan tanaman dengan tumbuh yang subur. Dengan perawatan yang tepat, semua biji itu bisa bertumbuh dengan subur. Nah, cerita yang singkat ini menunjukkan kepada saya dan kita semua bahwa setiap orang memiliki potensi untuk bertumbuh dan berkembang, dan kesempatan baik itu juga akan sering muncul setelah mengalami yang namanya sebuah proses
Tentunya dalam proses itu harus penuh dengan kesabaran dan kerja keras seperti seorang petani. Dan cerita ini membawa kita satu kesimpulan bahwa saya, saudara semua, memiliki kesempatan yang sama untuk meraih hasil yang terbaik dalam hidupnya. Meskipun jalan yang kita lalui mungkin sangat berbeda, bahkan sangat berbeda-beda. Tetapi kita harus punya optimis, berusaha, dan terbuka terhadap peluang yang ada. Kita juga diajak untuk bersikap positif dan kerja keras. Karena apa? Kita dapat menciptakan kesempatan untuk mencapai impian kita. Tentunya semuanya saling terkait. Kita juga butuh dukungan orang di sekitar kita, orang dekat, keluarga kita, sahabat kita, untuk kita bisa maju satu langkah. Nah, marketplace adalah sebuah tempat di mana orang berkarya, atau marketplace itu sebuah pekerjaan di mana Tuhan bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Dan setiap orang percaya telah diberi modal oleh Tuhan untuk dikembangkan di dalam pekerjaan masing-masing. Apapun pekerjaanmu, atau bahkan kamu baru mau memulai masuk dalam dunia pekerjaan, kita semua punya kesempatan untuk bertumbuh. Jikalau saya dan saudara memiliki kesempatan yang sama untuk meraih hasil yang lebih baik, bagaimana seharusnya kita mungkin yang baru belajar masuk dalam dunia pekerjaan atau yang sedang bekerja, apa yang mestinya harus kita lakukan dalam dunia pekerjaan kita atau dalam dunia kegiatan yang kita sedang lakukan hari ini. Apa yang harus kita kerjakan? Tetapi sebelum kita membahas lebih jauh, yang perlu kita ketahui adalah bahwa Tuhan menciptakan manusia itu tujuannya baik dan mulia. Akan tetapi manusia harus bekerja untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Manusia pertama di Kejadian 1 dijelaskan, ketika manusia itu ada di Taman Eden, mereka juga diberikan tugas oleh Tuhan untuk mengelola, supaya mereka bisa melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Sama juga ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka harus lebih bekerja keras lagi untuk bisa mendapat kebutuhan kehidupannya. Nah, oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan ketika kita baru memulai sebuah pekerjaan baru atau sudah di dalam pekerjaan itu? Apa yang harus kita lakukan? Saya akan membacakan sebuah ayat untuk kita semua. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan sebagai upahmu. Kristus adalah Tuhan yang kamu layani. Teman-teman semuanya, ya, atau sebagian Anda mungkin juga sudah tahu, dalam dunia pekerjaan, baik di swasta, pemerintahan, bahkan bekerja terlibat dalam pelayanan kerohanian sekalipun di gereja, semua pasti mengharapkan itu kita melakukan yang terbaik. Dan semua orang mengharapkan kita bisa bertanggung jawab menyelesaikan semua tugas itu dengan baik. Tetapi dalam menyelesaikan sebuah tugas dan tanggung jawab itu, kita pasti akan menghadapi berbagai kendala yang mungkin saja akan kita temui. Dan kendala kita setiap kita itu berbeda-beda. Menurut saya kendala orang itu berat, tapi menurut orang lain kendala yang saya hadapi itu adalah mudah. Dan berbagai kendala-kendala akan kita hadapi. Tetapi sebagai orang yang sudah dibekali oleh Tuhan, kita tidak perlu takut menghadapi sebuah kendala itu. Nah, oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita ketika masuk dalam dunia pekerjaan?
atau bagaimana harusnya kita melakukan bagi kita yang sedang bekerja. Ini yang pertama yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama itulah butuh kesiapan diri secara maksimal. Katakan bersama saya, butuh kesiapan diri secara maksimal. Dalam bidang apapun yang akan kita lakukan, haruslah selalu mempersiapkan diri sebaik mungkin. Sesuai dengan bidang apa yang diperlukan. Karena Paulus dikatakan, lakukanlah dengan segenap hatimu. Bagaimana kita bisa melakukan dengan segenap hati kalau saya, saudara tidak punya persiapan yang matang? Karena apa? Persiapan yang matang akan memudahkan kita dalam bertindak. Sebaliknya persiapan yang kurang akan sangat mengganggu dan hasilnya pun kurang maksimal. Kadang-kadang kita terlalu menyepelekan bahwa sebuah persiapan itu tidak perlulah dengan alasan sudah biasa kan, sudah sering saya lakukan. Ini adalah kesalahan besar yang tidak boleh kita pelihara. Persiapan matang saja kita bisa banyak mengalami kendala. Apalagi sama sekali tidak mempunyai persiapan. Bagaimana kita bisa menjadi berkat dalam dunia marketplace yang sedang kita tekuni atau yang akan kita tekuni? Mungkinkah kita bisa melakukan hal yang baik? Sangat mustahil. Sebab itu persiapan diri adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan meluangkan waktu untuk mempersiapkan diri dengan baik, Anda dapat menghadapi dunia dengan lebih percaya diri, lebih tenang, dan Anda akan berkata, saya siap menghadapi segala tantangan yang datang. Kenapa? Anda sudah boleh mempersiapkan. Kita boleh punya banyak skill bermacam-macam. Tetapi skillmu itu harus diasah, harus dipersiapkan dengan matang. Supaya ketika skillmu itu dipraktekkan, kamu tidak gagu atau tidak canggung, tidak bingung. Sehingga apa? Kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan. Beberapa hal yang akan terjadi jika kita suka mempersiapkan diri, itu bisa membangun kepercayaan diri loh. Bisa mengurangi stres, bisa mengurangi kecemasan, dan meningkatkan hasil kerja yang baik. Kita semua bisa menghadapi ketidakpastian, tetapi Anda tidak takut karena apa? Sudah punya persiapan. Orang yang bersiap itu bisa meningkatkan ketahanan daya tahan tubuhnya itu loh. Dan peluang sukses itu sangat terbuka. Dan memberikan kesempatan untuk lebih banyak. Dan kita bisa memenuhi tanggung jawab. Dan yang terjadi bisa menjadi berkat, membawa kepuasan untuk banyak orang. Dan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita bisa memasuki dalam dunia pekerjaan yang baru atau sudah lama adalah kita harus selalu mempersiapkan diri kita. Ada sebuah kalimat yang baik untuk kita dengar bersama-sama. Keberuntungan adalah ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Maka yang pasti terjadi dalam hidup kita adalah mendapat apresiasi yang walaupun bukan itu menjadi tujuan utama kita. Mungkin dari bos Anda, rekan Anda. Mereka akan berkata, oh itu orangnya baik, kerja keras, komunikasinya baik, memiliki karakter dan komitmen yang kuat. Dia memiliki karakter yang positif, memiliki passion dalam bekerja. Dia memiliki visi dan misi yang jelas. Dan semua orang Anda itu luar biasa. Kenapa bisa terjadi itu? Anda selalu mempersiapkan diri. Yang kedua, bagaimana kita bisa memasuki dalam dunia pekerjaan? Kalau yang pertama tadi, kita harus selalu mempersiapkan diri kita dengan baik. Yang kedua lah, kita harus menghilangkan rasa gengsi. Setiap orang mengharapkan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian. Dan tentu itu sangat menyenangkan. Serta pasti kita mengharapkan sebuah upaya yang besar. Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Tetapi pada kenyataannya, tidak selalu orang bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jurusan masing-masing. Akan tetapi, kita perlu menyadari, sekalipun itu tidak sesuai dengan apa jurusan kita,
kita harus tetap mengambil, menerima dan melaksanakan pekerjaan itu. Apa yang diberikan kepada kita tentu dengan kerendahan hati, menunjukkan sikap. Tidak suka pilih-pilih pekerjaan. Apalagi Anda yang baru pertama sekali terjun dalam dunia pekerjaan, sangat disarankan rasa gengsi harus jauh-jauh. Tidak pilih-pilih. Karena apa? Secara pengalaman kita tidak punya. Artinya kalau kita tidak pilih-pilih, kita menghilangkan rasa gengsi. Ini menunjukkan, mencerminkan kesediaan untuk melakukan apapun untuk dia bisa berkembang. Dan yang paling penting adalah memang jangan gengsi. Kenapa? Sebab sekalipun sesuai dengan jurusan atau keinginanmu kamu dapatkan dalam pekerjaan kamu, tapi kalau kamu pelihara rasa gengsi, itu sangat bahaya. Di marketplace apapun posisimu tidak akan menghasilkan apa-apa. Sebab apa? Orang gengsi adalah orang yang tidak menghargai setiap kesempatan yang dia dapatkan dalam hidupnya. Masihkah kita memelihara gengsi itu? Buang jauh-jauh. Kenapa sih tidak boleh gengsi? Ya karena setiap pekerjaan memiliki nilai yang besar. Ya, baik pekerjaan besar, baik pekerjaan punya nilai. Dan setiap pekerjaan adalah berkat dan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ini yang penting kita pikirkan bersama-sama. Orang yang gengsi itu adalah dia mengatakan bahwa setiap pekerjaan itu punya nilai masing-masing. Dan pekerjaan adalah berkat kesempatan yang harus kita terima. Maka ada orang berkata seperti ini. Gengsi tidak mengisi perut. Gengsi hanya akan membebani langkahmu untuk maju. Dan gengsi tidak akan membawa kita kemana-mana. So, saya mau ngajak kita semua. Ayo kita menghilangkan rasa gengsi dalam hidup kita. Supaya kita bisa bertumbuh, berkembang, dan punya pengalaman yang baik. Itu akan membawa kita satu kesempatan untuk kita bisa lebih melangkah, dan kita bisa meraih